Selamat datang kawan-kawan ke kelas Pondasi Tiang. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pondasi tiang ya. Bagaimana sih tipe-tipenya apa aja sih? Kemudian cara perhitungannya gimana? Nah, mungkin untuk praktek hitungan akan kita lakukan di kelas langsung sepertinya ya kayaknya ya. Nah, mengingat pondasi tiang ini paling sering seperti halnya kemarin pondasi dangkal, maka kita akan melakukan pembelajaran mengenai pondasi tiang. Yang pertama, apa saja sih jenis-jenis pondasi tiang? Nah, jenis-jenis pondasi tiang itu ada bermacam-macam ya. Yang pertama adalah pile foundation dan drill shaft foundation. Kalau drill shaft ada yang, sorry ya, mungkin di foundation ya, bukan pondasi tiang ya. Kalau drill shaft itu ini eh, mungkin lebih tepatnya dibilang bore pile ya, kayaknya ya. Nah, yang pertama itu ada soil supported di mana ini berdasarkan eh, dia di support di mana. Yang pertama hanya soil supported, yang kedua ada rock supported, yang ketiga ada asphalt dan rock supported. Ini maksudnya apa? Yang ini friksi, yang ini end bearing, yang ini gabungan antara friksi dan end bearing. Nah, untuk pile foundation ini sendiri ada macam-macam. Ada auger gas pile. Kalau auger itu mungkin apa namanya ya, pile auger ya, jadi yang pile manual gitu, auger pile. Yang kedua ada stone column. Stone column ini biasanya kita pakai pada soil improvement ya. Eh, Seperti kayak fibro compaction, ada namanya fibro stone column. Nah, yang di sini ada juga micropiles. Micropiles ini dia pile yang kecil-kecil yang mungkin sekarang sudah sangat-sangat umum ya dipakai ya, karena saking banyaknya proyek yang pakai itu. Kemudian ada driven pile. Driven pile ini biasa ya, putih yang pancang biasa. Nah, kemudian ini ada precast concrete pile. Ini sebenarnya sama aja, ini kayak driven pile, cuma bedanya kalau ini dia precast ya, sudah dibikin ya. Ada yang reinforce atau pre-stress. Ada timber pile. Timber pile ini kita biasa umumnya di Indonesia bilang cercok ya, dari kayu. Tapi kalau cercok di kita dari kayu, dari bambu, dari lain-lain. Kemudian ada steel pile. Steel pile ini dari besi ya, ada edge pile, pipe piles, driven open end maupun driven close end. Jadi driven open end bawahnya buka, driven close end bawahnya nutup. Kemudian ada composite. Nah, kalau composite itu dia campuran bahannya ya. Nah, sekarang sebenarnya setiap daya dukung pondasi itu sama sama aja, nggak ada bedanya antara pondasi dangkal maupun pondasi tiang ya. Jadi yang diutamakan adalah satu, allowable load stress or strength dibagi dengan FS. Kemarin di pondasi dangkal saya sudah sempat usut ya kenapa kita harus pakai FS. Untuk load kombinasinya ada ASD maupun LRFD. Ini tergantung dari orang strukturnya mau pakai apa. Kadang-kadang memang saya suka ngeliat sih, kita mungkin ada konsultan geotek yang dia juga ngitung ASD dan LRFD-nya. Cuma ini tetap aja harus kita koordinasi dengan orang strukturnya. Jadi bangunan kita nanti mau seperti apa gitu. Sama, jadi kalau eh, secara umum berdasarkan SNI ini saya ambil 8460 2017, itu persyaratan faktor keamanannya 11-12 sama kayak yang di pondasi dangkal. Nah, ini contohnya kita ulas sedikit. Musuh utama dari fondasi tiang adalah untuk mentransfer beban ke lapisan tanah yang lebih dalam, yang dapat memikul beban kerja dengan faktor keamanan yang cukup agar tidak terjadi keruntuhan dan tanpa menyebabkan penurunan yang dapat mengurangi fungsi struktur yang dipikulnya. Pelaksanaan pekerjaan fondasi tiang harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu keamanan dan stabilitas bangunan di sekitarnya. Nah, ini ya kalimatnya, sehingga tidak mengganggu keamanan dan stabilitas bangunan di sekitarnya. Mungkin di kelas-kelas awal saya udah bilang ya, kalau misalkan kita punya bangunan, ya, ups, sorry.
Jadi misalkan gini, kita mau bangun di sini, kemudian kita mau bangun di sini. Nah, di sini itu eh kita mau bangun di sini, dan di sini sudah ada bangunan permanen. Nah, kita tadinya mungkin ini rumah yang tadinya pakai pondasi dangkal, kita mau naikin pakai pondasi tiang karena mungkin mau kita ubah fungsi jadi kos-kosan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau pakai tipe hammernya yang drop hammer yang dia jatuhin hammer ya, ya otomatis kan di sini akan terjadi getaran yang cukup tinggi ya, sehingga nanti di sini struktur permanen yang ada di sini tetangga kita akan rusak ya. Jadi jangan sampai hal ini terjadi itu. Kemudian eh, ini adalah persyaratan, sorry, kita lanjutin lagi yang tadi. Nah, faktor keamanan terhadap keruntuhan baik untuk tiangnya maupun untuk tanah pendukungnya. Nah, jadi ini ya, ini faktor keamanan terhadap keruntuhan baik untuk tiang maupun tanah pendukungnya. Jadi gini, prinsip dari faktor keamanan terutama tiang itu ada dua. Nah, yang pertama adalah ini saya bikin ya, gini. Nah, kalau kalian punya tanah seperti ini, kita kan orang geotek, kita kan, sorry, eh, kita akan hitung secara geoteknik ya. Maka akan didapat dari situ apa? Yang pertama, eh, QR allowable bearing capacity ya. Kalau orang kita sebagai orang geoteknik, kita hitung mungkin pakai rumusnya. Dari lagi kita hitung pakai rumusnya. eh Biasa saya pakai di chord gitu ya. Maka kita akan mendapatkan daya dukung si tanah untuk menahan tiang ini. Contoh, misalkan kalau saya punya tiang diameternya 0,6. Kalau saya hitung pakai rumusnya di chord berdasarkan SPT, saya dapat mungkin 0,6 sekitar, karena SPT-nya ini asumsi saya mungkin 20 lah. Mungkin daya dukungnya saya dapat sekitar 80 ton. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya, mana yang kita pakai? Sorry, yang jadi pertanyaannya, berapa sih si tiang ini secara struktural dia bisa menahan beban? Apakah secara spesifikasi bisa 80 ton, ataukah nggak nyampe segitu? Kalau ternyata nih, secara spesifikasi tiang itu dia hanya 60 ton, tapi tanahnya bisa 80 ton. Artinya, yang kita gunakan sebagai bearing capacity allowable itu kita ambil yang 60 ton. Kenapa? Karena kalau misalkan meskipun kita tanahnya 80 ton, tiangnya cuma punya 60 ton, kita taruh 80 ton di sini yang hancur tiang duluan. Tanahnya mah nggak kenapa-napa, yang hancur tiang duluan. Begitupun juga, kita jangan cuma ngeliat spek, oh iya tiang ini kuat menahan 100 ton. Tapi ternyata tanahnya hanya kuat menahan 80 ton. Maka kalau kayak gitu, tanahnya kan yang akan kalah duluan. Jadi, ada dua approach di sini. Bukan mungkin dua approach, tapi dua hal yang perlu diperhatikan. eh yang pertama adalah eh, apabila dia tiangnya itu daya dukungnya lebih rendah dari tanah, maka gunakan allowable sesuai dengan daya dukung tiang. Nah, apabila daya dukung tiang lebih dari tanah, gunakan allowable sesuai daya dukung tanah. Meskipun secara spesifikasi tiang dia bisa menahan beban lebih, tapi kalau tanahnya nggak bisa kan tanahnya yang turun, gitu. Nah, sekarang Pak, kita mau tahu sih spesifikasi tiang dari mana? Kalau misalkan kita mau pakai tiang panjang, precast gitu, biasanya dari manufaktur udah ada. Ini akan saya tunjukkan, mudah-mudahan bisa di-download semua. Kemarin pas waktu terakhir saya coba download suka error ini, nggak bisa file. Ini kalau kebaca virus ya. Kalau nggak antivirusnya saya matiin dulu supaya dia nggak kebaca virus. Nah, kita akan lihat spesifikasi file Wika ya. Nah, ini diameter pile, concrete volume, CO2 emission. Nah ini nih ya, size, kalau ini kan spoon pile ya. Coba kita cari yang square pile. Ini PC square pile dengan dimensi 350 kali 350, dia allowable compressionnya berapa nih? Dalam kilonewton. Nah, dalam kilonewton dia allowable compressionnya 1593 kN. Kita ubah kN total ya. Nah,
Saya dulu lihat selang 3. Nah, 162,44 ton. Artinya, ya, meskipun dia misalkan tanahnya kuat menahan beban 170 ton, tapi karena si pal itu hanya kuat menahan 162 ton, maka yang kita ambil allowable-nya yang 162 ton sesuai dengan daya dukung si pile. Nah, memang seringkali kalau saya pribadi sih saya hanya mencantumkan daya dukung secara geoteknik dan kemudian saya kasih note di situ bahwa perhitungan secara geoteknik bukan secara struktural. Beda mungkin kalau misalkan dia minta bore pile dan gimana tulangannya mau desain komplit. Tapi pada umumnya sih saya hanya berikan itu saja secara geoteknik. Saya kasih notes bahwa ini perhitungan secara geoteknik dan tetap saja harus diberi ini. Nah, kemudian eh, yang kedua nih, penurunan total dan beda penurunan dari fondasi akibat beban kerja. Nah, ini harus diperhatikan ya. Nah, jangan sampai kita kita cuma mau pakai misalkan ada suatu kontur tanahnya begini ya. Kalau saya bikin kalau saya bikin kontur tanah seperti ini, nah di sini ini muka tanahnya. Di sini kita mau bikin di sini nih. Mungkin mudah-mudahan ini tidak terjadi. Cuma yang sering terjadi adalah karena begini, karena kurangnya soil investigation. Misalkan di sini batas lahan kita di sini nih, ini lahan kita. Jadi karena kurangnya eh, coverage dari soil investigation, kita melakukan soil investigation di daerah sini karena keterbatasan budget atau segala macam. Tapi kita nggak tahu ternyata di sini, ya, di sini, ups, eh, nah, kita melakukan di sini, tapi kita nggak tahu nih, oh, kita melakukan di sini nih, tapi kita nggak tahu ternyata di sini ada nih. Nah, oleh karena itu kemarin ketika di bab soil investigation, saya selalu mengatakan titik itu tidak boleh satu aja, minimal ada dua. Buat apa? Supaya ada komparasi antara satu titik dengan satu titik yang lain. Nah, yang terjadi adalah kita mendesain file menggunakan parameter sesuai dengan soil investigation kita. Tapi kita nggak tahu di sini ternyata tanah kerasnya tidak berada di sini. Akibatnya apa? Di sini dia berdiri di tanah keras, di sini berdiri di tanah biasa, ya. Dan apalagi tidak ada loading pile dan tidak ada spare pile sama sekali. Akibatnya nanti bangunan kita akan mengalami topel. Bangunan kita akan mengalami topel miring karena karena si pile itu turun peng gitu. Akhirnya kan miring. So, nah karena begini gitu. Akhirnya miring dia, miring. Ya sudahlah terjadilah sengketa konstruksi di sini. Jadi itu yang terpenting ya. Ini yang saya sering menemukan di lapangan adalah orang itu menggampang-gampangkan soal investigation karena saya punya teman malah ya dia orang sektor dia bilang kayak soalnya kan cuma gitu kedua doang kan gue cuma cari fondasi doang kata dia gitu. Iya kalau misalkan tanah lo begini gimana? Kalau misalkan masih di Jabode mungkin yang daerah-daerah yang mana kita bisa predictable ya mungkin yang aman-aman aja. Cuma kalau misalkan di mana itu bukan daerah kita, daerah baru, terus kita nggak tahu apa-apa, kita mau bikin, nah ini gimana? Susah kan? Nah, oke, kita balik lagi. Itu. Nah, yang C ya, keamanan dan stabilitas tiba dari bangunan di sekitarnya. Jadi, aktivitas konstruksi kita, baik itu struktur geoteknik, jangan sampai dia menjadikan bangunan di sekitarnya itu hancur karena aktivitas kita, baik itu pemancangan, maupun kalau misalkan kita ada penggalian, mau bikin basement, atau nggak boleh ya, itu. Ataupun limpasan air yang menyebabkan kerusakan secara struktur atas atau karena jenuhnya atau karena banyaknya lapisan infiltrasi air dari atas dan tanahnya di satu areanya ekspansif, area sebelah tuh jadi kena limpasannya tuh. Jadi hati-hati ya. Nah,
Sini kita lanjut. Besarnya beban ultimate yang bekerja pada tiang tunggal harus ditentukan berdasarkan satu metode yang berlaku pada teknik fondasi dan dua uji pembebanan. Nah, inilah pentingnya uji pembebanan ya. Kalau misalkan kita ada spare budget, kasihlah buat test file gitu lah ya, buat loading test. Nah, jadi kan enak tuh kalau ada loading test. Oh ya udah kita tahu nih pakai file ini di tanah ini kita bisa expect kira-kira tonasinya berapa gitu ya. Nah, berdasarkan beban izin yang dapat dipikul tiang tunggal diperoleh dari beban ultimate dibagi dengan satu angka keamanan dengan menghitung kondisi lapisan tanah. Metode instalasi, pengaruh kelompok tiang, dan kriteria di informasi yang diizinkan. Didukung tiang dihasilkan dari kombinasi gesekan yang terjadi di selimut tiang serta tahanan ujungnya di ujung bawah tiang. Tahanan gesek pada selimut umumnya dominan pada tiang yang ditanam pada tanah lempung dan menol. Sementara tahanan ujung umumnya dominan pada lapisan pasir kerikil yang padat serta tanah lempung keras. Nah, ini ya, kembali kemarin mungkin di pertemuan pertama SPT yang mungkin sudah comfortable untuk menempatin yang mungkin 30 ke atas lah ya. Tapi yang tetap aja harus dihitung. Jangan oh ya udah 30 yang penting saya taruh 200 ton di situ tapi nggak dihitung ya sama dibohong kan. Kemudian juga di awal saya sempat bilang ketika kita intermezzo eksplorasi geoteknik, kalau misalkan dia ada lapisan lensa, nah itu tuh hati-hati. Nah, ini persyaratan metode rasional. Metode rasional yang digunakan untuk menghitung kapasitas ultimate fondasi harus dilakukan berdasarkan data-data tanah yang diperoleh dari penyelidikan lapangan maupun laboratorium pada lokasi pekerjaan menggunakan yang pertama metode analitik yang sudah baku misalkan Terzaghi, Meyerhoff, Hansen, Fassi-Gris yang memperhitungkan kondisi lapisan tanah yang ada serta geometri dari fondasi. Metode empiris ini mirip-mirip juga ya sama kayak fondasi dangkal gitu ya. Ini juga ketahanan geser, uplift dan cooling juga mirip-mirip. Nah, kapasitas lateral izin tiang untuk sesuai besar deformasi izin adalah 12 mm untuk gempa rencana dan 5 meter untuk gempa kuat dalam kondisi tiang tunggal dan prehead. Jadi ini ya persyaratannya 12 mm ya untuk lateral izin ya. Tuh. Yang pertama tipe tiang panjang apa aja sih? Yang pertama ada end bearing, di mana kita naruh tiang itu di bawah ya, di mana eh, dia bertumpu ujungnya pada lapisan yang relatif keras, baik itu sandstone, siltstone, maupun pasir padat ya. Kemudian yang kedua di kanan ada friction pile, various of soil, ya ini di mana dia hanya ditahan oleh friksi. Dan yang ketiga adalah friction and bearing pile. Biasanya, biasanya nih ya, perhitungan dari pile itu dia kan didukung tunggalnya biasanya ada dua ya, Ki A itu sama dengan Ki P ditambah Ki S. Nah, Ki P ditambah Ki S itu Ki P itu ujung, Ki S itu friksi. Nah, ini ya RS tambah RP ya. Nah, RS load of friction, RP oh sorry salah ya. Load resistance atau tip or point. Jadi biasanya sih begini. Nah, kita tinggal bagi aja ini dengan faktor keamanan. Bisa 3, 2,5, atau segala macam. Nah, kemudian ini kalau friksi, ya, kalian mau naruh friksi nih, harus hati-hati. Hati-hati gimana? Ada namanya fenomena, itu namanya negative skin friction. Negative skin friction tuh apa sih sebenarnya? Jadi begini, kalau kalian mempunyai lapisan tanah yang very soft soil, ini akan saya gambarkan ya. Kalian punya lapisan very soft soil nih ya. Ini very soft soil ke bawah. Nah, kalian mau menaruh ini sebagai friksi. Nah, di sini soft soil kan, eh, ekspektasi kita ya itu tegangan akan selalu menahan ke atas ya. Tapi ada di mana suatu situasi di mana tegangan itu malah jadi beban. Loh, kok bisa? Kalau di sini kalian bebani, misalkan kalian uruk, ya. Ketika kalian uruk, misalkan atasnya atau kalian bebani, ya. Nah, dia itu kan akan terjadi proses konsolidasi di sini ya, dan terjadi namanya itu distribusi tegangan. Nah,
Ketika tanah ini turun, ya, dia kan otomatis akan menyeret permukaan yang bertemu antara permukaan kulit si pile ini dengan si tanah kan. Jadi tadinya kalian harapan kalian di sini dia dukung itu ke atas, tapi yang ada ini cuma jadi beban. Dan potensial negative skin friction ini terjadi pada biasanya kalau dari SPT maupun QC itu very soft sampai soft, dari soft sampai soft. Ini harus hati-hati. Jadi mungkin saya akan buka sedikit ya. Ups, saya akan buka sedikit. Saya akan buka mungkin satu data di mana mungkin yang kemarin aja bisa saya buka ya. Dia data soil investigation yang nah, kalian bisa melihat kan di sini kan very soft, very soft, very soft, very soft, very soft. Nah, misalkan di atas tanah ini kalian bebani dengan pembebanan untuk leveling, atau kalian bebani bangunan yang langsung bebannya didistribusi di tanah atas, maka akan ada potensi besar tanah di atas ini dia akan turun. Ketika dia turun, apa yang terjadi? Dia akan menyeret si pile yang tadi yang saya sebutkan. Dia akan menyeret si pile ya. Kemudian seratan itulah yang dinamakan sebagai negative skin friction. Nah, negatif skin kalau misalkan dia dukung biasa, kalian kan harus dibagi FS ya. Misalkan GS kan friksi ya sama dengan ini friksi. Terus kalau misalkan itu kalian bagi FS kan. Nah, kalau negatif skin friction itu kalian nggak boleh dibagi FS, tidak boleh. Mau kalian nggak boleh membagi negatif skin friction dengan FS karena dia hitungannya jadi beban. Nah, jadi sama saja kalau misalkan di sini mengalami konsolidasi di sini nih. Nah, di atas sini jadi beban. Bebannya berapa sesuai hitungan QS. Nah, di sini dia dukung menahan. Jadi otomatis yang di sini QS bawah karena dia arahnya kebalik ya minus QS atas. Nah, dan di bawah yang hanya berlaku eh, dia dukung friksi kumulatifnya itu hanya dari sini sampai sini. Yang ini dari sini jadi beban. Nah, itu harus hati-hati ya. Di tanah-tanah seperti ini super very soft soil itu harus hati-hati. Kemudian ini ada tipe tiang pancang ya. Ya, tipe tiang pancang ada cast in concrete pile, kemudian ada precast, concrete pile, ada steel edge pile, ada steel pipe tip or base timber pile. Nah, ini hanya tipe-tipe aja gitu berdasarkan jenis materialnya. Kalau concrete pile dia bisa 30 sampai 60, 30 sampai 135. Nah, sebelum saya ngasih tahu luas file, kita kan bentuknya bulat nih. Kita mau tahu bentuk bulat ini luasnya kayak gimana sih? Nah, biasanya kalau precast atau prestasi ini, dia sudah ada nih cross sectionnya tuh, lihat tuh. Nah, kita akan ke spoon pile ya. Spoon pile kan dia bisa sampai 135 kan, ini sampai 1,2 meter. Nah, cross sectionnya berapa? Ini 4,948 cm persegi. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin pakai spoon pile, pakai precast, ini jadi modal kalian. Kalau ini punyanya Wika ya. Kalau kalian pakai manufaktur lain, ya otomatis harus minta spesifikasi yang berdasarkan manufaktur lain. Nah, kalau misalkan ya dari Wika ya udah kalian tinggal pakai ini aja tuh. Karena berdasarkan jenis filenya ini kan ada PC spoon pile, ada PC square pile, ada triangle pile dan cylinder pile ya. Dia punya cross section yang macam-macam. Nah, mungkin nanti eh, saya akan ajarin pakai Geo5 juga ya, seperti kemarin. Kalau pakai pada sidangkal, kita pakai Geo5 aja gitu, ya untuk membantu.
tidak hanya pakai manual gitu ya. Oke, itu yang sangat-sangat penting. Jadi kalau apalagi gini kalau kalian pakai software Planet Element atau pakai software Liquid Equilibrium ya, itu kalian eh, bikin juga, oh sorry, ininya harus dimasukin text pack-nya. Nah, itu text pack harus dimasukin. Oke, sekarang instalasi tiang panjang ada hydraulic press hammer dan drop hammer. Ini kembali ya, kalau misalkan hydraulic press hammer, dia paling aman, tapi memang kapasitas pemancangannya mungkin agak terbatas gitu ya. Nah, kemudian ada drop hammer. Kalau drop hammer ya dia paling reliable lah, yang paling sering. Cuma kembali, kalau drop hammer pastikan kanan kirinya nggak ada siapa-siapa ya, sehingga aman untuk dilakukan pemancangan. Nah, kalau hydraulic press ya mau di sebelah-sebelahan juga nggak apa-apa sih. Ini kita akan lihat gambarnya dulu ya. Ini dia pakai hydraulic press hammer, dia ditekan, dia biasa pakai vibrasi ya. Jadi dia geterin supaya itu permukaan tanahnya terdisturb sambil dia tekan. Nah, itu. Ini sambil kita lihat. Ya, kayaknya saya ada gambar pernahnya. Tur. Nah, dia neken tuh sambil dilakukan pengetaran. Nah, tuh. Klek, 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 klek. Ya ada mini hammer mungkin. Cuma ya tidak seperti yang di sebelah nanti ya, yang dimana dia itu eh, tuh sampai bawah. Habis itu kalau memang masih dilanjut ya dilanjut lagi gitu. Karena kan dia biasa per segmen ya. Oh, watch on YouTube nggak bisa. Ini dia lagi ngangkat ya. Diangkat, di align sama dia.
Tuh ada hammernya, hammernya diangkat. Energi hammer tinggi jatuh itu bisa dihitung ya. Samping, 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 samping. Nah, nanti dia akan melakukan eh, dia align, kemudian nanti setelah dia align, baru tuh hammernya diangkat turun, plang, plang. Ya lama-lama turun kan ya. 'Lama dia turun. Dia turun tuh kan. Oke. Ya, sebelum sebelum kita lanjut, saya memberi satu pertanyaan. Silahkan apabila dibutuhkan. 17.19 di waktu saya, mungkin kita akan
Eh, Lanjutan di 1720. Lanjutkan ya kawan-kawan. Nah, sekarang ini metode perhitungan kapasitas tiang panjang. Sama tadi ya, biasanya ultimate load capacity itu tekanan ujung tambah tekanan selimut. Kalau bearing capacity sebenarnya ultimate load dibagi capacity, ultimate load capacity dibagi dengan safety factor. Nah, di sebelah kanan ini sebenarnya ada gambar ini dari bukunya uh, Geotechnical Engineering Handbook. Ini agak-agak menarik juga. Jadi ini namanya adalah load transfer mechanism in deep foundation. Nah, di sini kita lihat. Begitu ketika Q1 sampai Q4, kita bisa nih hitung kumulatif satu per satu. Jadi, maksud kumulatif ini dari dukung friksinya, kita bisa hitung per kedalaman sekian, didukung friksinya sekian, per unit kedalaman, kemudian nanti kita kumulatifkan. Nah, tapi begitu sampai load stage yang Q4, ya, dia itu, Q5, dia lihat gambarnya, kalau sudah Q5, ya, dia ini friksinya nih cenderung sama semua. Jadi kalau sudah nyampe tahap tertentu, eh, kalau nggak salah namanya kedalaman kritis, dia perhitungan daya dukung friksi di sini ini sama dengan daya dukung friksi di sini, ya. Nah, otomatis apa? Jadi kita nggak, kalau berdasarkan keterangan Geotechnical Engineering Handbook, kita nggak bisa hitung per unit kemudian kita langsung total semua. Kita harus hitung dulu pertama kedalaman kritisnya dulu berapa. Nah, kemudian dari kedalaman kritis, setelah sampai kedalaman kritis, maka friksi terakhir di sini dianggap sama semua. Itu. Nah, kemudian setelah Q5 juga sama gitu. Begitu nyampe sini, ya. Di sini kedalaman kritis, friksinya dianggap sama semua. Ini saya jarang melihat, termasuk di bukunya Monibudu aja pun nggak ada keterangan ini ya. Eh, di buku lain mungkin, di buku Koduto juga saya kayaknya sih nggak nemu waktu itu ya. Nah, ini sangat unik. Mungkin ini bisa kita jadikan suatu faktor kehati-hatian lagi apabila misalkan kita desain, kita mau lebih konservatif, maka kita bisa aplikasi ini di desain perhitungan geoteknik kita. Nah, jadi lihat nih. Jadi ketika sudah critical depth, biasanya 15 sampai 20 diameter, friksinya constant friction resistant beyond this depth. Jadi udah friksinya dianggap sama semua sampai critical depth begitu. Ini juga salah satu metode yang lebih konservatif dan bikin hasil friksi kita tuh nggak terlalu tinggi. Nah, seringkali yang kita jumpai ini begini. Kalau misalnya kita nggak pakai konsep itu ya, hasil friksi kita, ups, sorry. Hasil friksi kita, oh nggak mau dia ya, oh ininya ya. Hasil FS kita, ya, ketika sudah misalkan di kedalaman D-nya 15, itu asumsi awalnya ini, eh, misalkan, eh, udah 50 ton lah.
ini kumulatif ya, bukan total ya, ini bukan unit ya. Nah, ketika sudah di kedalaman D30, dia kan naik terus, kumulatifnya kan naik terus ya, misalkan jadi 120. Nah, yang sering terjadi kalau di jurnal-jurnal Indonesia maupun di website-website dan anjuran-anjuran Indonesia adalah, meskipun ini tidak ada di SNI, kalau tadi kan kita tahu ya, QA itu sama dengan QU bagi FS kan. Tapi biasanya orang-orang tuh pecah. Ini QP itu ujungnya itu dibagi 3, ditambah QS dibagi 5. Nah, ini approach yang lumayan konservatif juga. Sehingga apa? Untuk menghindari ini, kalau dibagi 5 kan jauh lebih kecil gitu ya. Menghindari angka yang tidak masuk akal gitu loh. Yang tidak masuk akal terlalu besar karena friksinya terlalu besar. Tapi kalau misalnya kita pakai approach ini, setelah sampai critical depth, saya HC ya, critical ya. Maka misalkan critical depth-nya di D15 nih, dia kumulatif friksinya 50, maka sampai D30 pun akan segini. Nah, itu unit friction resistance-nya sampai segitu. Nah, jadi ya itu mungkin bisa menjadi satu approach yang cukup baik untuk desain kita supaya eh, supaya desain kita lebih konservatif. Nah, sekarang ini salah satu metode kapasitas tiang panjang ya. Ini merupakan alpha method. Nah, alpha method ini didasarkan oleh metode analisis total atau total stress analysis yang pada umumnya digunakan untuk menghitung kapasitas tiang short term pada tanah kohesif. Nah, ini tekanan selimutnya Kf sama dengan sigma Fi, ini kan unit friction resistance ya, kali surface area. Nah, surface area itu luas area dari si panjang itu seperti apa. Kalau kalian pakai precast, pakai spoon pile, ya lihat di spek ini ya. Kalau misalkan tidak, ya kalian hitung sendiri. Ini sama dengan ini nih, alpha kali SU kali perimeter length ya. Perimeter length itu, perimeter itu keliling kali length panjang. Jadi kalau misalkan di kita bikin nih misalkan, nah, nah kita tahu nih diameternya di sini berapa, D-nya misalkan 30, eh, dia kelilingnya berapa? Kelilingnya misalkan 45, asumsi ya, asumsi aja lah. Nah, ini artinya kalau per unit friksinya Fs-nya, Fs sama dengan SU atau shear and drain, kohesi. Kalau ini untuk tanah kohesif ya, kali kan dengan keliling, kali kedalamannya berapa. Misalkan kalau dari sampai 1 meter ya kali 1. Kalau misalkan sampai 2 meter ya kali 2. Nah gitu. Eh, Biasanya sih approach saya itu eh, saya kali per segmen. Biasanya kadang-kadang saya kalau misalkan saya mau cari per unit, per segmen maksudnya gimana? Kan kalau misalkan kita kalau ngitungnya pakai SPT atau misalkan eh, kita mau bikin per segmen, ya udah saya bikin aja 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, nanti tinggal saya kumulatifkan. Jadi misalkan saya bikin satu segmennya 2 meter, ya udah ini saya kali 2 aja, nanti per 2 meter saya hitung lagi FS-nya berapa, per 2 meter FS-nya berapa, nanti tinggal FS total, itu tinggal dijumlahin aja berapa gitu. Nah, untuk pakai per unit. Nah, untuk KF, untuk ini kan untuk cylindrical pile of uniform cross section diameter D. Nah, kalau misalkan pile silinder, maka kita pakai rumus yang di bawah, KF sama dengan alpha U kali SU V DL. Nah, V itu Pi biasa, D itu diameter, L itu panjang. Jadi panjang kita nusuknya berapa ke dalam. Nah, L itu embedded length-nya. Nah, untuk alpha 1, dia bisa dilihat dari figur 13,15. Ini ada adhesion factor alpha U, kemudian ini Andrean shear strength. Ya. Nah, adhesion factor tuh biasanya itu kalau misalkan kita cek di websitenya GeoVav, adhesion factor itu sepertiga dari V.
Kalau nggak salah ya, kita tinggal cari aja. Adolescent Factor. Biasanya itu tuh untuk recommended beverage. Eh, Addition coefficient ya. Nah, ini ada nih tuh kan. Untuk question rank, addition factornya sekian. Kita bisa pakai yang ini. Kalau timber concrete pile, soal konsistensinya apa, kita tinggal ambil addition dari berapa sampai berapa. Kalau steel pile dari berapa sampai berapa. Kita bisa pakai ini salah satu tools yang mudah untuk Q5 ini. Nah, ya, itu. Ini juga kita bisa lihat dari sini nih, SU. Misalkan SU-nya sekian. Kemudian ini LB, embedded length-nya kurang dari 10D. Kalau ini dia greater dan lebih dari 40D, kita tinggal tarik garis ke sini, kita dapat addition factor. Kemudian kalau misalkan ini ya, ini kan ada jenis tanahnya ya. Ini sand or sandy gravel, kemudian di bawahnya stiff clay, ya kita tinggal tarik aja. Kalau soft clay, bawahnya stiff clay, kita tinggal tarik juga dia. Kemudian di sini kalau form to stiff clay, kita tinggal tarik. Jadi ini menyesuaikan dengan jenis tanah kohesifnya seperti apa, gitu. Nah, FS itu sama dengan kalau berdasarkan trend of Murphy itu ada 2 0,5 akar SU kali sigma ZO. Sigma ZO ini adalah tekanan overburden. Tekanan overburden eh, tekanan overburden itu biasa ya dengan beban tanah di atas ya. Jadi beban tanah dan kalau misalkan dikurangi beban air kan jadi tekanan efektif ya. Jadi tekanan overburden itu sigma U sigma VO sama dengan gamma kali D kedalaman ya. Kalau misalkan ada muka air tanah di kedalaman tertentu dikurangi U itu aja. U itu sama dengan gamma water kali MAT ya gitu. Ini sigma VO atau tekanan overburden. Nah, ini ada SU. SU ini bisa disamakan dengan kohesi ya, shear and drain. Nah, itulah. Kemudian QB, tekanan and bearing. Oh ya, ini QF ini tekanan selimut ya. Kalau QB ini tekanan and bearing. Nah, QB and bearing ya udah tinggal FB kali AB. FB itu NC kali SU kali AB. SU ini yang di ujung ya. Nah, untuk NC sama dengan 9 itu kalau L per D3 SU lebih dari 25 dan kalau SU di bawah 25 NC-nya 6. Tinggal disesuaikan saja. Ini satunya dalam KPA ya. Nah, AB ini luas atau cross section. Cross section dari mana? Bisa dari sini. Yang ini nih cross section ya. Nah, tuh. Kemudian ada beta method. Nah, kalau beta method itu didasarkan oleh metode analisis efektif atau effective stress analysis yang pada umumnya digunakan untuk menghitung kapasitas tiang short term dan long term pada tanah kohesif dan tahan lagi tanah ya. Nah, Nah, untuk tekanan selimut tinggal GF. Ini sigma ini kumulatif ya. Beta sigma Z ini tekanan overburden kembali kali perimeter itu diameter kali length itu panjang. Nah, untuk fine grain soil dari berlentung 73 dia betanya itu sama dengan K tan theta. Fine grain itu tanah kohesif ya. Tan V atau ini VI-nya bisa ditempati di sini ya. Satu min sin VCS OCR 0,5 tan VI. Coarse grain soil dia sama dengan satu min sin VCS tan VI. Kalau pulos betanya antara 0,5 sampai 0,1 ya. Kalau mau gampang ambil punya pulos saja. Nah, kalau VI-nya itu apa? VI-nya ini itu adalah kalau ini kan addition factor ya sebenarnya ya. Ya ini 2/3 kali VCS. Ini V critical state. Cuma kalau kebentuk dia pakai V ya nggak apa-apa. Pakai pakai sudut geser biasa. Nah, kalau konkret ini 0,9 sampai 1, timber 0,8 sampai 1. Cuma paling bagus ya pakai critical state mekanik. Itu. Itu tadi untuk tekanan selimut. Nah, tekanan ujungnya ya itu dia
diambil bearing capacity-nya FB kali AB, sama kayak tadi ya. Jadi FB itu NQ kali sigma Z itu tekanan overburden, NQ-nya dihitung dari sini nih. Nah, ini tekanan overburden efektif ya. Kalau misalkan ada air, NQ sama dengan tan V aksen tambah akar 1 plus tan kuadrat V aksen IXP 2, eh, ini soliditas ya, tan V. Nah, NQ sama dengan 0,6 IXP 0,126 dengan VCS in degrees. Ini bisa dicari dari eh nggak di sini. Nggak ada. Kalau ini tuh bisa dicari dari correlation ya. Nah, ini bisa untuk pasir. Nah, kalau ini bisa untuk semuanya VCS in degrees. Nah, ini untuk nyari NQ juga kita bisa dapat nih dari Viaxen. Ya udah kita tinggal tarik garis saja. Misalkan sudut gesernya tarik garis pak dapat NQ-nya, taruh aja tinggal di sini. Beres gitu. AB itu luas ujung ya. Nah, luas ujungnya itu kalau misalkan di sini kita lihat nih, di ujungnya tuh luasnya seperti apa. Nah, cross sectionnya berapa. Nah, itu ya. Kemudian eh, itu tuh kapasitas tiang bor. Kalau tadi kan tiang panjang ya, sekarang tiang bor ini addition berdasarkan O'Neill and Rees tahun 99. Alpha U 0,55 untuk SU per PA kurang dari 1,5. PA ini atmospheric pressure ya, 101 kPa. Nah, ini alpha U, ini Fs-nya. Fs-nya tinggal ketemu tinggal alpha U kali SU aja. Tuh. Asal dia kurang dari 380. Nah, kalau untuk bearing, ya, B sama dengan NC kali SU. Ya, NC-nya tuh sekian, Z per D. Z-nya tuh embedded depth-nya, eh, dan D itu diameternya. Ya, nah, untuk NC kurang dari 9, FB kurang dari 4 MPa. Nah, untuk ESE, effective stress analysis-nya, untuk skin friction fine grained soil, ini ada beta method ya. Nilai betanya. Betanya tuh katan VI yang tadi kan, atau pakai satu min VCS. Kalau cross grain soil untuk clean sand, dia 1,5 kurang 0,245 akar Z. Z itu embedded depth, measure from ground surface to middle of the soil layer. Nah, ini ground surface to the middle of soil layer ya, maksudnya apa? Jadi, misalkan kita punya tiang ya, kita bikin ini, kemudian kita ada solar di sini, kita ada solar di sini. Z-nya itu dari mana sih Z-nya? Z-nya itu dari sini sampai ke tengah, tok gitu. Gak suka lapisan yang kita lagi analisa dari sini ke sini. Nah, gitu. Kalau untuk gravel unsandy gravel, beta sama dengan 2 sampai 0,15 Z, beta 0,25 untuk Z lebih dari 26, dan beta kali sigma Z kurang dari 200. Nah, dan bearing FB sama dengan 57,5 untuk N60 dan 5,75 L N60. Nah, untuk sesi satu begini dulu, nanti untuk praktek perhitungannya mungkin kita akan lakukan di sesi langsung ya. Sebenarnya nanti ada rekaman juga sesi langsung, jadi nanti bisa lihat juga buat kawan-kawan yang belum sempat melihat kemarin ya. Itu. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih, sampai ketemu di kelas langsung. Sampai jumpa kawan-kawan. Saya undur diri.